على ونفعنا به وبعلومه في الدارين وعليك بالإكثار من الصوم مطلقا ولا سيما في الأوقات الفاضلة كالأشهر الحرم والأيام الشريفة كالاثنين والخميس. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dan kembali kita berkumpul bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Muawanah. Kita sampai pada akhir dari bab penjelasan tentang puasa. Kemarin kita baca bersama-sama, kita dianjurkan puasa 3 hari setiap bulan. Bagusnya ketika tanggal 13, 14, dan 15 Dzulhijjah. Kemudian puasa Asyura, Tasu'a, 6 Syawal, dan sebagainya. Lalu di sini ditambahkan, diperjelas lagi, disuruh dianjurkan memperbanyak puasa. Mutlak sebetulnya. Kapan saja. Nggak harus nunggu hari-hari tertentu tadi, tidak. Sunnah kapan saja memperbanyak puasa. Walasiyama, dan lebih lagi fil awqatil fadilah, pada waktu-waktu yang punya keistimewaan. Contohnya sekarang bulan Rajab, bulan yang mulia, yang agung, dianjurkan banyak-banyak berpuasa. Kalau Asyhurul Hurum, ya seperti bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu mutlak kapan aja sunnah puasa. Walayami syarifati, dan waktu-waktu mulia, ada hari-hari mulia, harinya khusus. Seperti hari apa? Hari Senin dan Kamis. Kalau bisa puasa, bagus, afdal. Selagi puasanya nggak ganggu sesuatu yang lebih utama, yang lebih wajib, puasa. Paling mungkin kayak santri di pondokan aja. Kalau dia puasa nanti malas belajar, mending kada usah puasa. Karena belajar wajib lebih afdal. Tapi kalau udah biasa puasa, ya afdal puasa. Kenapa? Wa'lam anusiyama kutbur riyadhah wa asasul mujahadah. Karena puasa itu puncaknya riyadhah, latihan. Dan asas dari berijtihad, dari mujahadah. Puasa ini puncak dari kita melatih nafsu. Dan asas dari kita menekan hawa nafsu. Kuncinya itu di lapar. Lapar ini hal paling susah, hadirin, bukan gampang. Sampai lebih gampang hadir majelis macam ini. Lebih gampang qiyamul lail daripada gak makan. Susah. Dan bukan sekedar puasa yang kita bahas kemarin ya. Puasa siang hari, malamnya makan berlebihan. Bukan itu yang dimaksud. Puasa sungguhan. Puasa sungguhan. Dan puasa ini loh yang ngebedakan benar-benar orang mukmin dengan orang yang lain. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'min ya'kulu fi ma'in wahid ya Allah. Innal mu'min ya'kulu fi ma'in wahidin fi mi'an wahidin wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'ain. Orang mukmin itu makan dengan 1 perut. Tapi kalau orang kafir makan dengan 7 perut. Artinya apa? Mukmin itu makannya sedikit. Jadi pernah Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau ini hobinya ngundang makan orang. Nggak mau makan sendirian, pasti ngajak orang miskin atau orang fakir makan bareng di rumah beliau. Satu saat yang digantikan ganti-ganti orang. Makan bareng sama beliau 1 orang, makannya banyak. Beliau ngomong sama pembantunya, lain kali jangan ngajak orang ini. Bukan karena pelit makannya banyak ya. Bukan. Kenapa? Beliau ngomong kepada pembantunya, ketahuilah, orang mukmin, Rasul bersabda, makan itu dengan 1 perut, artinya sedikit. Orang kafir makan dengan 7 perut. Sampai segitunya dijadikan kaidah iman. Bayangkan ya. Ini makan loh ya, nggak sembarangan. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Itu dijadikan kaidah iman. Dan memang betul berat.
Sabarnya susah hadirin. Sudah kita bahas kemarin kan bersama-sama. Mungkin kita tuh gampang sabar hal-hal lain, tapi giliran nahan makan banyak yang nggak sabar. Oleh karena itu dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, "An-nasoma nisfu," ya, dalam diriwayatkan dari Rasulullah SAW, puasa itu separuh dari sabar. Waqad warada an-nasoma nisfu sabri. Makanya ada riwayat puasa itu sebagian dari sabar. Sabar yang begitu banyak macamnya, puasa itu separuh dari sabar. Sabar ini banyak ya, sabar musibah dan sebagainya. Puasa itu separuh dari sabar. Orang yang tahan puasa dengan benar, siangnya nggak memikirkan apa-apa, ketika puasa tidak syahwat dalam makan buka puasa, sahur tidak tomak dalam sahur. Ini orang yang seperti ini telah memiliki separuh dari kesabaran. Pahalanya besar. Ya, sabar itu pahalanya minim-minimnya surga. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha." Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan bagi dia. Kebaikan kita satu kerjakan itu dilipat gandakan oleh Allah. Al-hasanah satu kebaikan bi asyri amthaliha dengan 10 kali lipat. Nah, kita malam hari ini kumpul di sini pahalanya 10 kali. Majelis ini kita pahalanya 10 kali. Tadi sholat maghrib berjamaah pahalanya 10 kali lipat. Itu minimnya hadirin ya. Itu udah pasti kali 10. Asal sah dan tidak melanggar aturan syariat. Niatnya ikhlas, tidak riya. Minimnya 10. Ila sab'i mi'ati di'fin. Itu terus bisa meningkat sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin katsiratin, bahkan dalam riwayat meningkat sampai peningkatan atau kelipatan yang banyak, lebih dari 700. Kita nih kumpul sekarang, tergantung keikhlasan, niatnya kita, adabnya kita, pakaiannya halal atau tidak, makanannya halal atau tidak. Tergantung kesempurnaan agama. Semakin bersih, semakin suci diri kita, itu pahalanya semakin berlipat-lipat. Dari mulai 10 bisa naik 100, bisa naik 700, dan ternyata nggak berhenti di 700. Ila adha'afin katsiratin wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih bagi yang Allah mau. Kecuali satu, ada satu beda. Kalau yang lain kan satu dibalas 10 balas 700. Ada satu amal sendirian aja berbeda. Satu amal saja yang paling aneh ini berbeda dengan yang lain. Semua amal kita tuh dilipat gandakan kali 10, kali 700 atau lebih. Satu yang berbeda. Apa itu? Illa siyamu. Kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu untuk saya. Wa ana ajzi bihi. Dan saya yang akan balas. Nggak ada kali 10, nggak ada. Kali 700 nggak ada. Kali berapa? Dirahasiakan. Ya, kenapa? Karena puasa itu untuk aku. Firman Allah ya, dalam hadis qudsi, untuk puasa itu untuk aku. Dan puasa itu yang aku akan membalas dia. Innahu yada'u syahwatahu. Orang tadi meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu, dan makanannya. Wa syarabahu, dan minumnya. Min ajli, berkat aku, sebab aku. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan istri wanitanya, sementara dia puasa dari pagi sampai sore. Dia meninggalkan makan dari mulai pagi sampai sore, artinya dari subuh sampai maghrib. Minum dari subuh sampai maghrib dia tinggalkan. Kenapa? Karena Allah. Ini hal susah, ninggalkan ini. Oleh karena itu dikasih balasan yang hebat. Ketika Allah, Tuhan yang maha darmawan, yang maha kaya, yang kekayaannya tak terbatas dan kebaikannya tidak terbatas. Ketika bilang, saya kasih pahala setiap kebaikan kali 10, kali 700. Kecuali puasa. Puasa saya yang ngurus, saya yang memberikan balasan. Kira-kira balasannya berapa? Banyak apa sedikit?
Sudah pasti banyak. Ini yang ngomong lain manusia. Dan Allah sudah ngasih pembukaan di awal. Aku kasih 10, aku kasih 700 kecuali puasa. Itu nanti saya yang ngurus. Bahasanya begitu. Ini kan berarti tanda akan banyak sekali. Berapa banyaknya? Rahasia. Tergantung, bisa lebih banyak jika kita lebih adab, lebih menjaga dalam puasa. Yang kesian tuh orang yang puasa tapi kehilangan pahala, padahal pahalanya sangat besar. Sayang. Kemarin sudah kita bahas, siang seharian menahan lapar dari makanan yang halal, maghribnya batal dengan makanan haram, hilang pahala puasanya, malah dapat dosa. Padahal dijanjikan pahala yang besar. Dia ninggalkan syahwat, makan dan minum karena Allah. Janji pahalanya ini nggak terbatas, hadirin. Nggak terbatas. Sampai-sampai ada pintu surga khusus buat mereka. Pintu surga khusus, la yadkhuluhu illa as-shaimun. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang dikenal dengan nama Rayyan. Pintu Rayyan, bab Rayyan. La yadkhulu minhu illa as-shaimun. Enggak masuk dari pintu itu kecuali orang yang puasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau orang sudah yang puasa masuk, ditutup pintunya. Enggak boleh dilewati oleh orang yang lain. Seperti itu. Allah memberikan balasan. Pahalanya tak terhingga, enggak ada jumlahnya, bahkan sampai dibuatkan pintu. Dan orang yang berpuasa punya dua kesenangan. Lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan orang yang berpuasa itu punya dua kesenangan, kebahagiaan. Pertama, farhatun inda fitrihi. Kesenangan ketika dia buka puasa. Bahagia tidak kalau datang suara maghrib? Subhanallah, nikmat dengarkan adzan maghrib. Kalau Ramadan, itu paling kita tunggu. Kalau selain Ramadan, jarang nungguin adzan maghrib. Malah kecepatan rasanya. Kalau selain Ramadan malah terasa cepat. Tapi kalau Ramadan, anehnya, ya coba kita ini kalau Ramadan kan udah siap sebelum adzan maghrib. Kadang-kadang tuh kerjanya sama di bulan Ramadan atau selain Ramadan, kadang orang kerjanya sama. Tapi kalau Ramadan menyempatkan diri pulang cepat, siap-siap untuk maghrib. Giliran selain Ramadan, alasannya kerjalah, apalah. Ramadan kok bisa? Karena mau makan. Karena mau makan kan kita begitu. Padahal sebetulnya selain Ramadan kita bisa kayak begitu. Tapi inilah memang karunia Allah. Betul, Allah kasih. Senang di dunia dulu, nggak apa-apa. Dikasih oleh Allah. Memang senang karena mau makan. Diberikan oleh Allah kebahagiaan, senang. Senang di dunia ketika dia berbuka puasa, dan lebih senang lagi nanti ketika dia menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena dia ngelihat pahala puasa tadi yang nggak terhitung jumlahnya. Dia kaget. Yang menyesal itu kita yang nggak puasa nanti. Yang malas puasa, nyesel ngelihat kawannya dapat pahala begitu banyak. Ngelihat kawannya dapat pahala yang mulia, yang agung. Kita kehilangan pahala besar karena malas puasa. Itu keistimewaan orang yang puasa ya. Nanti di akhirat bahagia tak terhingga. Di dunia udah senang saat buka puasa, di akhirat bahagia. Dan yang lebih hebat hadirin, ini ibarat kata ini berlebihan sebetulnya. Memuliakan orang yang puasa. Apa itu? Wala khulufu famus shaimi. Dalam hadis diriwayatkan, khuluf dari orang yang berpuasa. Atyabu indallah, itu lebih harum di sisi Allah min rihil miski, dari baunya misik atau kasturi. Apa itu khuluf? Khuluf itu bau yang keluar dari dalam perut. Bau mulut tapi yang keluarnya dari perut. Ini baunya nggak enak. Baunya nggak nyaman. Dan sebetulnya ini nggak bisa dihilangkan dengan gosok gigi, nggak hilang dia karena dari dalam. Cuma bisa tertutup dengan baunya
pasta gigi bisa ketutup. Tapi pasta giginya baunya hilang, tetap baunya ada. Karena dia bukan kotoran, kosongnya perut keluar khuluf. Ini hadirin coba secara akal. Bau mulut, bau dari perut kosong. Bau, udah harusnya nggak usah dibahas, selesai. Tapi lihat apresiasi Allah ibaratnya bagi orang yang puasa. Karena dia puasa, perutnya kosong, lapar, mengeluarkan bau. Jangan takut. Baunya ini keluar dalam rangka taat kepada Allah, dibuat oleh Allah nanti di akhirat lebih harum dari baunya misik. Jadi lebih harum di sisi Allah, artinya nanti di akhirat orang-orang puasa itu mulutnya harum. Bisa juga diartikan ya karena Allah itu nggak melihat dohir. Allah kan nggak ngelihat dohir, la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah nggak ngelihat bentuk dan dohir kita. Yang dilihat oleh Allah apa? Amal. Karena amalnya bagus, terlihat baik, walaupun secara dohir manusia melihat ini sebagai bau. Tapi di sisi Allah harum dan mulia. Ini nggak masuk akal sebetulnya ya. Apa urusannya coba bau mulut tapi dimuliakan oleh Allah. Itu loh penghormatan yang diberikan oleh Allah, kehormatan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu kita yang puasa dianjurkan sama ulama, jangan sampai melakukan sesuatu yang menghilangkan bau khuluf tadi. Makruh kata ulama. Udah dipuji kok oleh Allah di dalam hadis, dijanjikan bau wangi, bau harum di surga di akhirat nanti. Jangan sampai hilang. Habib, kalau bau mulut nanti ngomong sama orang nggak enak. Jangan ngomong sama orang. Tutupi mulutnya. Bisa, ngomong bisa, cuman tutupi mulutnya. Jangan dekat-dekat. Kan bisa aja. Atau beli masker. Kalau takut mengganggu orang, tutupi. Kenapa? Diberikan oleh Allah pahala kok. Jangan nanti siang-siang kumur-kumur pakai pencegar mulut. Gosok gigi biar harum. Makruh, memang nggak haram. Tidak haram. Asal jangan ditelan itu penyegar mulutnya. Pasta giginya jangan ditelan. Kalau nggak ada yang masuk ke dalam cuman makruh. Tapi hadirin, ya, ini nunjukkan kita kurang sopan. Sudah dijanjikan pahala besar sama Allah, kita hilangkan. Makanya sama ulama dimakruhkan. Makruh. Habis terbitnya fajar sodik, setelah fajar sodik terbit, bukan matahari ya, masuk waktu subuh, terbitnya fajar sodik, kita dimakruhkan ya gosok gigi, pakai pasta gigi. Bukan lain bersiwak, siwak kita akan bahas di sini. Gosok gigi pakai pasta gigi makruh. Kenapa? Ada rasa di mulut. Pokoknya itu kita seharian makruh melakukan sesuatu yang menghilangkan bau. Nah, biasanya bau ini keluarnya pertengahan hari, siang, duhur. Makanya ulama menyebutkan makruh pakai siwak. Siwak ini nggak menghilangkan sebetulnya. Karena yang keluarkan dari perut. Ya lain. Kalau odol pakai pasta gigi, itu sampean mau siang mau kapanpun aja makruh. Mau pagi makruh karena rasanya tadi. Kalau ini makruhnya setelah duhur, baru makruh. Padahal aslinya sunnah. Tapi ulama berbeda pendapat. Sebagian bilang makruh. Kenapa makruh? Menghilangkan bau khuluf. Ini dasar mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi makruh bersiwak kalau puasa. Kapan? Diingat-ingat setelah masuk waktu duhur. Kalau sholat subuh, qobliyah subuh masih sunnah, duha masih sunnah. Duha masih sunnah. Tapi kalau sudah duhur, masuk waktu duhur, mulai makruh. Karena takut menghilangkan khuluf tadi, bau dalam perut. Nah itu pendapat pertama. Ini yang muqarrar di madhab. Tapi disampaikan juga oleh sebagian ulama tentang ini siwak ini, biar kita nggak bingung pas puasa. Sebagian mengatakan nggak makruh siwak. Kenapa? Coba dipelajari kata mereka. Khuluf itu keluar dari mana? Dari perut, dari lambung kan. Kalau kita yang gosok gigi, kira-kira bau lambung hilang nggak? Nggak hilang, tetap ada. Terus kenapa dilarang? Nah, pendapat mereka begitu. Ya, cuman ini dibantah, ini saya nggak ngebahas perdebatannya ya. Ini pendapat kedua.
Jadi nggak makruh menurut mereka, karena khuluf itu nggak hilang dengan ini. Mungkin sedikit tertutupi ya, kalau siwaknya masih ada baunya, masih segar. Kalau siwak kering sih nggak ada efeknya. Nah, itu pendapat kedua. Ulama Hadramut punya cara bagus. Ulama salaf di Hadramut punya cara bagus mereka. Apa cara mereka? Kalau mau sholat, mereka ini ngebahasnya pas mau sholat aja. Kalau di luar sholat nggak pakai siwak. Kalau mau sholat, ada siwak di tubuhnya mereka, di bajunya mereka ada siwak dipakai. Tapi kalau pas nggak ada, udah nggak cari-cari, ikut pendapat yang melarang. Itu kalau sholat. Karena sholat itu ditekankan kalau bisa pakai siwak. Itu setelah duhur. Jadi kalau nggak ada siwak ya udah nggak usah repot-repot. Tapi kalau pas ada siwak setelah duhur, mereka pakai. Ikut pendapat yang mengatakan tidak dimakruhkan, karena toh memang nggak ada bedanya kita pakai siwak atau enggak, bau itu nggak hilang. Nah, tambahan pakai siwak ini kalau lagi puasa hati-hati. Kenapa? Ini saya pakai contoh. Ludah saya nempel kan? Nempel ludah saya di sini, pasti ada nempel ludah walaupun sedikit basah ini. Kalau belum kering saya masukkan lagi. Nah, ludah yang udah kesini keluar dari mulut itu dihitung benda asing sudah. Masuk lagi ke mulut, tetelan, sama seperti kita makan benda asing. Batal puasanya. Sama kayak kita ngisap jari, keluar masih basah, masukkan lagi. Gigit baju basah, keluar, masuk lagi. Sama aja. Ludah kalau udah keluar dari bibir, dari mulut, udah keluar, masuk lagi ke mulut, ditelan, batal. Nah, sangat sayang kan? Puasa susah-susah, pahalanya berat, batal karena salah dalam mengerjakan sunnah. Nah, kalau puasanya batal, pahalanya hilang. Puasanya batal, pahalanya hilang. Nah, ini penting. Tambahan, ada beberapa amal yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Ada beberapa pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ini kan kita dari tadi lagi ngebahas pahala puasa, yang bukan main. Mungkin kalau ngelihat ini langsung seneng kita kan. Alhamdulillah puasa Ramadan ulun rajin, kada pernah bolong. Berapa banyak pahala pian? Wah, banyak sekali kan. Tapi sebentar, jangan senang dulu. Ada ancamannya sedikit. Kalau ngelihat tadi kan pahalanya nih, kita puasa Ramadan, ada yang udah 50 tahun, 40 tahun puasa terus. Bayangin berapa banyak pahala pian. Cuman ternyata ada ancaman ya. Para salaf sering menyampaikan ini. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-kadzibu, dusta. Yang kedua, wal ghibatu, ghibah, menggunjing. Yang ketiga, wan namimatu, menamimah, memindahkan omongan dari satu ke yang lain dengan tujuan merusak. Yang keempat, yaminul kadzibah, sumpah palsu. Dan yang kelima, nadharu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Siang hari bohong, hilang pahala puasa kita. Hilang. Ini loh, satu kali aja hilang langsung, kalau usah nunggu 2 kali 3 kali. 1 kali dusta, hilang pahala kita. Yang kedua, ghibah. Puasa ghibah, hilang pahalanya. Walaupun ghibahnya pakai isyarat sama aja. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah. Wail, neraka bagi siapa? Humazah dan lumazah. Siapa itu? Orang yang ngeribain orang pakai isyarat mata dan bibir. Nggak ngomong, tapi ngasih isyarat. Pakai bibirnya dibelok-belokkan, tapi orang sebelahnya tahu, paham. Ghibah. Hati-hati, hilang pahala puasa. Terus gimana, Beb? Berarti ulun kalau ghibah habis maghrib aja lah. Ini nih, sering ada yang kayak gini. Lagi puasa ngomong, mau ghibah, ya astagfirullah, jangan ghibah, ken aja habis tarawih.
Ini ghibah itu haramnya sama aja siang malam. Cuman kalau dikerjakan di siang Ramadan, selain dosa, menghilangkan pahala puasa. Ini loh kita sering salah kayak gini. Bohong, ghibah, namimah. Semua tadi kadang-kadang siang jaga tapi malam bebas. Ah, ini salah. Salah. Ghibah itu pada hakikatnya memang kalau siang kontan langsung menghabiskan pahala puasa pian. Walaupun dilakukannya malam, itu pun merusak pahala kita. Imam Ghazali menyampaikan man yaqtaban nas kana kamam nasaba manjanikon yarmi hasanatahu yaminan wa shimalan syarqan wa gharba. Orang yang ghibah itu ibarat dia mendirikan sebuah ketapel. Katapul, tahu ya, katapel yang besar. Digunakan untuk apa? Melemparkan kebaikannya. Kanan, kiri, timur, barat, timur, utara, dan selatan. Habis pahalanya dia. Ya sama aja. Ghibahnya malam, pahala puasa siang dia lempar-lemparkan juga, hilang juga. Cuman kalau melakukannya siang langsung batal pahala puasanya. Wan namimah, sebetulnya nanti akan ada kita bahas. Namimah itu mungkin kalau kita sering bilang adu domba ya. Namimah itu memindahkan omongan. Ada orang ngomong kita sampaikan dengan tujuan bikin fasid, bikin keributan, bikin permusuhan. Itu namimah. Gak harus mengadu keduanya, enggak. Cukup ada bapak satu ngomong sampai ngomong tentang orang, saya sampaikan, Pak dia ngomong begini. Akhirnya yang ini kesal dan marah, walaupun nggak kelahi. Yang ini benci sama satu, yang satu kada tahu apa-apa. Namanya namimah. Namimah tuh nggak harus dua-duanya dibikin emosi, dibikin kelahi, tidak. Nyampaikan omongan saja sudah disebut dengan namimah, walaupun lewat handphone sama aja. Jadi menyebarkan omongan dengan tujuan untuk membenci, itu namanya namimah. Dan yang disebarkan, yang disampaikan benar adanya. Memang benar, Sidin begini. Disampaikan biar orang benci sama Sidin. Itu yang disebut dengan namimah. Ini sekarang lagi obral namimah di mana-mana. Kenapa? Biar benci lawan, calegnya biar dibenci, biar milih kita. Itu. Walaupun benar hadirin, namimah. Dia tuh begini, dia tuh begini, dia tuh begini. Makanya naudzubillah, ini sebetulnya kita ini dalam beberapa bulan ini saat-saat bertebar maksiat di mana-mana hadirin. Ya, berkat apa? Berkat pemilihan macam ini. Karena orang-orang lupa dari Allah. Saat riya tersebar luas di mana-mana. Kada pernah ke majelis, rajin ke majelis, percuma, nggak ada pahalanya, ria, ingin dilihat, ingin dan sebagainya. Di saat-saat maksiat, untungnya alhamdulillah bertepatan dengan bulan Rajab. Ya. Bukannya mereka yang hadir jadi iklan, bukan. Pian-pian nih fokus banyak ibadah, Isra Mi'raj, kalau di Kalimantan sekalian haul, gurus kumpul, macam-macam kita lakukan kebaikan. Ini mudah-mudahan menandingi nih maksiat-maksiat yang lagi bertebar di mana-mana. Kalau enggak, ya Allah, kita lihat lakukan joget-joget maksiat di mana-mana agar dikenal, terus pilih kita melakukan ini dan itu, dusta sebagainya, ribut, menjatuhkan dan sebagainya. Maksiat lagi bertebar. Namimah. Untungnya bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan batal seberatan puasanya. Pahala puasanya maksudnya. Namimah. Wal yaminil kadzibah, sama ini juga, ini masanya sumpah palsu kan. Semua bersumpah, subhanallah. Dengan gampangnya bersumpah. Sumpah palsu itu menghilangkan pahalanya puasa. Dosa haram udah jelas dan langsung total membatalkan pahala puasa. Dan yang terakhir, nan-nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat itu membatalkan pahala puasa. Makanya kita kalau puasa tuh baik bagus di rumah aja. Sayang pahala hilang. Keluar kita nih, tempat kita, daerah kita ini bukan daerah yang perempuannya berhijab tertutup. Banyak yang terbuka.
Beb, kalau wajah kan bukan aurat. Iya, pian lihat pakai syahwat, tetap batal pahala puasanya. Tetap batal pahala puasa. Ngelihat dinding kan, tembok sampean syahwat, batal pahala puasa sampean. Ngelihat dinding, ya, keterlaluan ya. Wah, walaupun masalah kalau tentang istri itu ada perbedaan pendapat. Ngelihat istri syahwat bagaimana? Ada perbedaan pendapat. Karena syahwat halal, ada masalah. Ada yang bilang begitu. Nah, tapi kalau ngelihat kiasnya ke haji, haji itu ngomongin sesuatu yang halal aja dilarang. Ya, wala fusuqa wala rafatha fil haji, nggak boleh fusuk, nggak boleh melakukan rafath. Waktu haji itu kan nggak boleh ngomong sama istri tentang istrinya sendiri. Rindu ngomong sama istri sesuatu yang khusus itu diomongkan, itu aja bisa ngerusak. Nah kalau dikiaskan ke situ kan halal sama istri kan. Kalau dikiaskan ke situ sama aja berarti bisa menghilangkan pahala puasa. Hati-hati. Dua hal yang paling banyak musibah orang puasa zaman sekarang. Yang paling menebar luas gak terbendung handphone. Puasa nganggur, lihat handphone, lihat TV, aurat bertebaran di mana-mana. Makanya kita ini kayaknya udah puasa puluhan tahun kok kayak nol pahala. Karena tiap hari batal pahalanya. Puasanya kada, laparnya dapat, tapi pahalanya tidak dapat. Karena ini tadi 5 hal ini. Handphone hati-hati dijaga, televisi dan sebagainya. Dan yang kedua, keluar. Pagi-pagi jalan-jalan, habis subuh. Mending lah yang subuh ke masjid berjalan-jalan. Sama aja kalau habis kuliah subuh, jalan-jalan cuci mata. Bukan cuci mata, cuci pahala. Nah, cuci pahala, habis pahalanya. Begitu juga sore hari, lebih parah lagi. Sore udah capek-capek seharian, puasa pahalanya udah mulai numpuk, habis gara-gara jajan wadai. Bukan jajan wadainya yang bermasalah, ngelihat maksiatnya. Silahkan belanja, nggak apa-apa, jalan-jalan, beli makan buat anak istri, itu bagus aja sih, nyenangkan keluarga. Tapi jangan sampai ngelakukan maksiat, jangan sampai ngelihat yang haram. Jangan sampai. Bagusnya tuh di masjid kalau bisa. Nanti tahun ini di masjid ini bikin, jangan buka puasa aja, kuliah sore. Mungkin lebih bagus daripada kuliah subuh. Soalnya kalau habis kuliah subuh tuh orang-orang mengantuk. Aman, gak ada yang bermaksiat. Mau beli wadai gak ada pagi-pagi. Jadi gak ada jalan-jalan maksiat. Tapi kalau kuliah sore ini waktunya orang lagi sibuk. Jadi sebelum maghrib, dekat-dekat maghrib, jangan habis asar kelawasan. Kesian ustadznya. Dekat maghrib, sebelum buka puasa kan biasa di masjid atau di mana-mana buka puasa bersama. Seperti yang orang undang buka puasa itu loh. Kuliah dulu 7 menit, 15 menit, setengah jam, sambil membahas hukum-hukum yang pas untuk Ramadan. Wah itu baik kayak gitu. Jaga, membatasi. Nah, sebelumnya mau keluar kemana, karena ada pengajian, berangkat pengajian. Kita ini kalau nggak digerakkan seperti ini pengajian, susah hadirin. Susah kan? Kalau dibantu dengan pengajian, kayak sekarang nih, antara maghrib dan isya. Kalau pian bingung mau kemana, nggak ada pengajian, apa yang pian lakukan? Nonton TV, jalan-jalan, atau nggak tahu kah? Pian lebih ahli. Sayang kan dibuang waktunya sia-sia. Nah begitu Ramadan, jangan sampai terbuang untuk maksiat. Karena lingkungan yang kita tinggali ini, ya zaman sekarang bukan di sini aja, di mana-mana sudah. Keluar dari rumah, kita akan mudah ngelihat maksiat. Ini hadirin yang sangat disayangkan. Udah pahalanya puasa sangat besar, kali 700 bisa lebih. Pahalanya khusus dari Allah. Maaf, bukan 700. Diberikan pahala khusus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih kebahagiaan oleh Allah, khususnya nanti di akhirat saat menghadap Allah. Bahkan sangat-sangat terpujinya mereka sampai bau mulutnya. Bau harum di sisi Allah melebihi bau misik, bau kasturi. Dibatalkan dengan hal yang gak berguna. Kalau kayak gini kapan kita mau punya pahala ibadah? Nunggu Ramadan masuk, lewat Ramadan ternyata nol. Karena kurangnya kita menjaga diri. Ini kesempatan dari sekarang. Dari sekarang dilatih. Susah memang nanti kalau sampean masuk bulan Ramadan, Ustadz ngasih tahu, jaga. Bisa-bisa hanyar seminggu, ya masih berlatih.
Duh, tadi kata Ustadz suruh ngurangin ini, ulun masih latihan, Beb. Seminggu latihan. Berarti hilanglah seminggu pahala kita, kan begitu. Kalau dari sekarang, persiapan. Para salaf itu seperti yang sudah pernah kita bahas kan. Ini kalau udah masuk Rajab, mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami bulan Ramadan. Doa udah terang-terangan. Tapi dari pertengahan tahun udah mikirkan Ramadan. Kita tuh dari sekarang, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, khususkan bulan ini puasa. Dari sekarang mulai nabung. Nabung uang, nabung ilmu. Nabung uang tujuannya apa? Biar Ramadan gak sibuk lagi cari-cari uang. Biar Ramadan gak sibuk lagi menghabiskan waktunya dengan dunia. Sampai bakal rasakan loh keberkahannya kalau kita menghabiskan waktu Ramadan untuk puasa, gak mengganggu rezeki pian sedikit pun. Mungkin akal bilang, Ramadan ini waktunya cair-cairnya. Kan biasanya bilang begitu. Apalagi yang berjualannya berjualan sarung, larisnya setahun sekali, Ramadan misal. Tapi coba, kalau dihabiskan buat ibadah, sampean bakal ngerasakan nggak ada bedanya, malah mungkin bisa lebih banyak pahalanya. Maaf, rezekinya bisa lebih banyak daripada yang menyibukkan diri cari harta di bulan Ramadan. Diam, kada usah jualan sampai hari raya Idul Fitri. Nanti setahun ke depan bisa berlipat-lipat ganda rezekinya. Tapi ya silahkan praktek dulu. Dan jangan protes, Beb, kok ulun gagal, Beb, ya. Jarpian katanya rezeki tambah banyak. Ulun kada berjualan sebulanan, habis Ramadan buka toko tambah sepi. Kalau itu jangan komentar sama kita, berarti puasanya bermasalah kayak gitu. Memang ya, normalnya seperti itu. Normalnya seperti itu. Cuman kalau ada yang diuji sama Allah, itu mau buka Ramadan, mau buka tidak, begawi Ramadan ataupun tidak begawi, semua rezeki itu sama sebetulnya ya. Cuman berkeberkahan akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya selesai sudah bab puasa. Saya ringkas. Pertama, sudah Pak Sadat. Pertama, disuruh memperbanyak amal baik di bulan Ramadan. Ya, kemudian di bulan Ramadan jangan menyibukkan diri dengan amal dunia. Ataupun kalau memang wajib harus, kalau nggak kerja nggak bisa ngasih nafkah, seukuran wajib, jangan berlebihan. Ketiga, perbanyak qiyamul lail, sholat tarawih di bulan Ramadan. Keempat, kejar Lailatul Qadar. Dengan apa? Ibadah setiap malam, bukan bertanya-tanya kapan Lailatul Qadar. Cara dapat Lailatul Qadar yang pasti pian bakal dapat ibadah setiap malam. Dan yang kelima, kurangi makan dengan banyak-banyak berpuasa di hari-hari mulia dan sedikit makan saat buka dan sahur. Mungkin ini ringkasan 5 poin di bab yang kita bahas. Mudah-mudahan bisa panjang umur, sehat walafiat, dan sampai bulan Ramadan dalam keadaan iman dan Islam yang kuat. InsyaAllah mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan ikhlas karena Allah. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Hada minni wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.